Record. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai tentang studi kasus dari mata kuliah matriks dan ruang vektor. Yang kami angkat di sini adalah tentang aplikasi model ruang vektor dan matriks untuk mendeteksi adanya plagiarisme. Yang kita tahu bahwa plagiarisme ini semakin gencarnya teknologi informasi juga semakin banyak juga masalah plagiat-plagiat yang ada di eh, apa ya di antara kita semua, mau itu mungkin dari kalangan anak kecil mungkin sampai yang dewasa yang memang sudah berpendidikan. Nah, jadi mungkin di sini kami ada beberapa pembahasan yang akan kami bawakan. Yang pertama mungkin dari pengertian apa itu plagiarisme dan juga ada Cosine similarity, juga ada penerapan konsep dasar aljabar linear untuk menduga terjadinya plagiarisme, dan kemudian ditutup dengan kesimpulan. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, juga kami langsung masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian dari plagiarisme. Ya, jadi plagiarisme ini itu menurut KBBI adalah eh, ya yang sering disebut adalah plagiat, di mana dia itu mengartikan adalah sebagai penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Banyak definisi dan klasifikasinya yang berbeda-beda tentang plagiarisme. Nah, kemudian ada juga contoh-contoh dari plagiarisme. Yang pertama itu adalah menyalin artikel orang lain tanpa mencantumkan referensi. Kemudian ada mengganti karya tulis dengan nama diri sendiri. Kemudian juga ada mengambil ide orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Dan juga yang terakhir ada mengubah karya orang lain tanpa seizin pemiliknya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Kang Multi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis plagiarisme. Itu dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama mungkin dari apa yang ingin dicari dan juga ada proporsi kontennya. Kalau misalnya dari aspek yang dicari itu ada 4 jenis. Yang pertama itu dari ide, isi, kata, kalimat, dan paragraf, dan juga isi total. Nah, kalau misalnya dari proporsi konten itu ada 3. Yang pertama itu dikategorikan sebagai ringan, yaitu kurang dari 30% dari seluruh isi konten, dan juga ada sedang, yaitu kisaran 30% sampai 70% dari isi total konten, dan juga yang terakhir ada berat, itu lebih dari 70% kesamaan dari isi konten. Nah, kemudian mungkin ada pembahasan tentang cosine similarity, itu akan dibawakan oleh Kang Arif. Mangga Kang Arif. Siapa? Jadi teman-teman, Gaussian similarity ini adalah algoritma yang paling sering digunakan mungkin ya dalam mencocokkan atau melihat kesamaan antara dua dokumen atau lebih. Jadi nanti di Gaussian similarity ini ada dua buah vektor atau lebih yang akan diukur kesamaannya. Gaussian similarity merupakan hasil kosinus dari sudut di antara kedua vektor itu, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi similarity vektor Q dan D. Jadi kita ibaratkan Q dan D ini, vektor Q dan D ini adalah query dokumen dan dokumen ujinya. Nah, rumusnya adalah cosinus theta sama dengan vektor Q dikali D per norm Q dikali norm D atau panjang vektor Q dan panjang vektor D. Nah, mungkin kalau dilihat dari rumusnya agak pusing ya, tapi sebenarnya untuk perhitungannya tidak sesulit itu. Nanti mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh Kang Mulki. Oke, next Kang. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Teman-teman mahasiswa mungkin masih melek ya. Sekarang sudah pukul 11.43. Semoga kita sudah cepat beresnya. Nah, ini di sini kita penerapan konsep dasar aljabar linear untuk menduga terjadinya plagiarisme. Nah, kita nanti memisalkan dokumen yang akan diperiksa konversi terlebih dahulu oleh suatu program menjadi vektor berukuran K kali 1, di mana K adalah banyaknya kata yang berbeda pada seluruh dokumen yang akan diperiksa nanti gitu ya. Nah, halaman berikutnya nanti kita akan memberikan contoh representasi dokumen yang berisi sebuah kalimat. Nah, di sini ada sebuah kalimat
teman-teman bisa dilihat, aku cinta Bandung dan aku adalah mahasiswa kampus Informatika Bandung yang cinta informatika. Nih, kita lihat di sini kata-kata ini ada beberapa kata yang sama. Di sini ada kata aku ada 2, terus ada Bandung ada 2, informatika ada 2, terus apa lagi ya? Cinta ada 2 ya. Nah, cinta, tapi cintanya seperti pi gitu ya. Kita telaah nih kalimat berikut dan kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Jadi kata-kata tadi kita masukkan dalam tabel. Di sini ada aku cinta Bandung dan adalah mahasiswa kampus informatika yang di mana aku di sini ada 2, cinta di sini ada 2 kata, terus Bandung ada 2 kata, semuanya rata-rata 1 dan informatika ada 2 kata. Kita buat dalam tabel sebelah kiri adalah tabel kata dan sebelah kanan adalah frekuensi. Frekuensi banyaknya kata tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang akan kita buat nanti ke perhitungan apakah dia plagiarismenya tinggi atau tidak. Lalu di sini kita buat secara matematis direpresentasikan menjadi Q. Tadi seperti yang dikatakan oleh Kang Arif bahwa Q di sini. Nah, kita masukkan banyaknya kata di atas, ada 9 kata ya, ada 9, aku sampai yang ini ada 9 kata. Artinya adalah representasi kalimat sebelumnya sebagai vektor misalkan sebagai Q. Nih, Q ini di mana nilainya ini, frekuensi ini masukkan semua ke dalam sini dalam barisan 9 dalam R9 ya di sini. Nih, banyaknya kata di samping ada 9 kata. Artinya adalah representasi kalimat sebelumnya sebagai vektor misalkan sebagai Q. Di mana Q adalah ukuran matriks 9 kali 1 dan merupakan subruang di R9. Yang dimaksud R9 ini adalah kita memerlukan dokumen uji di sini dan kita akan menghitung sudut antara dua dokumen lalu diidentifikasi dengan pengukuran sudut antar dua buah vektor. Nah, kata-kata ini yang kita jadikan sebuah vektor nanti akan kita uji dengan rumus tadi kosin similarity tadi. Nah, kosin similarity tadi itu ini adalah query utama atau query ujinya. Nah, rumusnya kita masukkan tadi cos theta sama dengan Q kali D per mutlak Q kali mutlak D. Nah, tadi kan kita sudah dikasih tahu ya di depannya similarity itu di mana sin Q kali dokumen tersebut dikalikan sama dengan cos theta sama dengan Q query-nya itu yang mau diuji dikalikan dokumen yang akan diuji. Jadi diperoleh dari akar penjumlahan kuadrat di atas yang ini. Elemen-elemen vektor tersebut menjadi mutlak D sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini kan untuk yang ruang 2 ya. Kalau untuk ruang 9 berarti kan kita ada 9. Nanti kita akan lihat di contoh perhitungannya. Lalu kita misalkan terdapat 2 dokumen uji ini. Kita punya 2 dokumen uji untuk dibandingkan persamaan kedua buah dokumen tersebut dengan dokumen utamanya. Nah, di mana nih kita sudah tahu theta ini sudut yang diapit oleh kedua vektor ya. Ini nanti ya sudut yang diapit dari kedua vektor. Vektornya itu dari vektor Q sebagai dokumen uji dan D sebagai dokumennya. Dan Q kali D itu hasil perkalian titik dari vektor Q. Di mana mutlak Q dikali mutlak D masing-masing adalah panjang Euclidean atau norm panjang ya. Yang kalau kita sudah pelajari kemarin norm dari vektor Q dan D. Nah, kita contohkan, kita di sini ada 2 dokumen. Dokumen 1 di sini frekuensinya berbeda ya dengan dokumen 2 dan dengan dokumen query yang nanti akan kita uji. Di mana akunya ada 1, cintanya ada 2, Bandungnya ada 5. Ya kita nggak tahu ya kayak gimana katanya, cuman kita umpamakan seperti ini. Nih, plagiarisme yang akan kita cari dilihat dari besar sudut dokumen yang ingin kita uji. Makin kecil sudut tetanya, maka makin besar dugaan plagiarisme pada dokumen tersebut. Nah, kalau misalkan di sini plagiarisme ini theta misalkan D1 lebih besar dan D2 lebih kecil, berarti D2 itu plagiarismenya dugaannya lebih tinggi. Nah, kita lihat di perhitungan. Nih, tadi kan kita sudah bikin ya yang query ini yang untuk diuji. Nah, ini yang D1 dan D2 kita jadikan vektor seperti ini. Lalu kita jadikan mutlak terlebih dahulu, di mana mutlaki sama dengan akar semua ini 2 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 1 kuadrat. Di mana mutlaki ini sama dengan 21. Dan sama kita kita hitung D1 dan D2 juga seperti Q tadi ya. Jadi mutlaki
mutlak D1 dan D2 kita dapatkan bahwa Q itu sama dengan akar 21, mutlak D1 sama dengan akar 58, dan mutlak D2 sama dengan 65. Ya, ini kita baru mencari mutlaknya saja. Nah, sekarang kita mendeteksi dokumennya, di mana Q kali D1 sama dengan 2 kali 1, ini kan 2 kali 1, terus tambah 2 kali 2, dan seterusnya. Hasilnya adalah 30. Dan Q kali D2 sama seterusnya hasilnya adalah 26. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi, sinus similarity tadi, di mana kita masukkan ke dalam kosinus theta 1 ini, Q kali D1 tadi kita sudah dapat ya, yang di halaman sebelumnya ini adalah 30 per akar 21 kali 58, di mana mutlak Q dan mutlak D1 ya. Nah, di mana 30 per akar 1218 adalah 0,8596, di mana P1 sama dengan 30,7283 derajat. Teman-teman udah ngerti kan ya, sinus dan kosinus ini hasilnya bisa seperti ini. Di mana kita mencari sudutnya. Nah, untuk dokumen 2 pun kita sama masukkan ke dalam rumus tersebut, di mana hasilnya adalah 45,2728 derajat. Nah, kita bisa lihat ya, ini 30 derajat, ini 45 derajat, anggap seperti itu. Dari hasil kedua dokumen di atas, dokumen query atau dokumen key atau dokumen uji memiliki beda sudut yang dibentuk oleh dokumen 1 itu sebesar 30 derajat. Ya. Sedangkan dokumen 2 sebesar 45 derajat. Jika sudut yang dibentuk antara subruang memiliki nilai yang kecil, berarti kedua dokumen memiliki kemiripan yang tinggi. Nah, bisa ketahuan kan berarti yang tinggi itu yang mana? Karena nilai sudut yang terbentuk antara dokumen Q dengan dokumen 1 lebih kecil daripada sudut yang terbentuk antara dokumen Q dengan dokumen 2, maka dapat dikatakan dokumen Q lebih mirip dengan dokumen 1. Berarti plagiarismenya lebih tinggi itu adalah si dokumen 1 ini, karena sudutnya yaitu 30,72, sedangkan yang theta 2 ini 45,27. Nah, maka dilanjutkan lagi oleh rekan kami. Ya, jadi kesimpulannya mungkin konsep aljabar linear dapat dijadikan dasar untuk pencocokan dua buah dokumen. Dengan pencocokan ini diaplikasikan pada sistem temu balik informasi atau information retrieval system, dan dapat juga digunakan untuk melakukan pengecekan awal. Pengecekan awal itu maksudnya masih diduga-duga gitu, belum pasti ini tuh plagiarisme, karena dari aspek-aspek lain pun kita harus perhitungkan juga gitu. Seperti contohnya kita harus menggunakan stop word, yaitu kata-kata yang tidak dideskriptif yang dapat dibuang, seperti kata dan, yang, dan yang lainnya. Juga teknik stemming, yaitu teknik yang dilakukan pada perolehan informasi untuk menghilangkan variasi morfologi atau dengan kata lain membuang imbuhan. Dan itu untuk memastikan terjadinya tindak plagiarisme kita juga harus mungkin karena masih diduga, kita juga mungkin harus mengeceknya secara manual sih. Begitu. Itu mungkin saya kembalikan ke Ya, terima kasih. Mungkin demikian presentasi yang sudah kami lakukan. Itulah beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mungkin kurangnya bisa juga mengekspor lagi ke Google, karena mungkin ya dalam teknologi informasi ini mungkin banyak juga yang menggunakan atau emang kasus untuk plagiarisme, dan mungkin ini adalah salah satunya yang bisa ditiru atau mungkin menjadi referensi sebagian besar untuk bagaimana caranya kita mendeteksi plagiarisme, dan juga bagaimana kita untuk membuatnya dalam menggunakan rumus, matriks, dan ruang vektor. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang enak. Mohon maaf. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.